Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa lagi bersama kita dalam acara sharing positif, ngobrol positif, sesuai dengan bahasan-bahasan terbaru. Oke, seperti biasa di sebelah kanan saya ada Fahmi dan sebelah kiri saya ada Bang Riko. Dan malam hari ini kita akan bahas Ke gue lagi. Aduh. iya dong, karena hidup lu tuh kan penuh dengan keluh kesah dan ada sesuatu pelajaran-pelajaran yang selalu lu ingin tanyakan. Kayaknya kalau untuk keluh kesah kurang tepat ya. Maaf aja nih. Karena menurut gue pribadi kenapa gue sering bertanya ya bisa dikatakan Penasaran cerewet. lah. Nah, Iya, mungkin ke arah sama. situ. Ya. Penasaran ya. Bukan keluh kesah karena lu ada beban, ada masalah, bukan. Keluh kesah, oh ini kenapa nih gitu, mungkin gitu. Takutnya ada salah. Enggak, nonton sama kayak nonton dari Gobuzer sama Pico sama, tapi ini smartnya smart apa ya? Smart? Ya hidup cerdas lah. Kita hidup cerdas. Oh, yang lu tanyain, berapa minggu ini kita belajar tentang bahasan titik nol. Mungkin ada sedikit sangkut pautannya dengan pelajaran yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau kemarin kan titik nol tuh Bang Riko bilang itu kumpulan dari apa semua yang kita pelajarin. Berarti mungkin itu ujungnya ya atau puncaknya ya ketika semuanya kita udah pelajarin dan langsung dipraktekkan mungkin di titik nol itu tadi. Tapi mungkin jauh sebelum itu nih Bang ya kan. Gua kan belum ya awam lah gitu kan, awam tentang apalagi kehidupan sendiri itu benar-benar awam. Jujur, awamnya kenapa? Karena tujuan pun nggak ada awalnya ya, tujuan pun nggak punya gitu. Tapi alhamdulillah kesini udah tahu lah alurnya gimana. Jadi tinggal kalau udah tahu kan tinggal cari tahu lebih dalam. Sudah tahu nih sekarang tujuan Udah tahu alhamdulillah. apa? Jadi orang yang bermanfaat kan banyak caranya. Maksudnya pinjemin orang duit gitu. Pinjemin orang duit ya itu bermanfaat juga. Tapi jangan sampai salah juga bermanfaatnya. Abang bilang kan gitu. Itu penting jadi titik nol sebenarnya. Bingung juga nih Bang sebenarnya. Jadi untuk teman-teman ataupun yang baru ataupun bukan yang untuk ngajarin ya bukan, tapi untuk kita di sini sharing aja. Titik nol itu kan ya tadi dibilang puncaknya gitu. Dari apa semua yang kita pelajari. Hukum sebab akibat, kesabaran, terus tidak bergantung pada orang dan lain-lain banyak banget. Nah itu kan ketika ada orang misalnya kayak gue aja kan belum paham semuanya nih, yang apa yang udah jujur belum semuanya benar-benar paham betul ya. Maknanya kemana, artinya itu kemana, tapi seakan-akan loncat ketika lu bilang puncaknya itu. Ada yang ketinggalan, berarti pelajaran yang ketinggalan. Ya, ada rasa kayak yang oh ini kayaknya kurang deh gitu kan. Misalnya tentang kesabaran, gue belum full pulang ke arah sana untuk mengetahuinya gitu. Nah, itu apakah suatu hal yang buruk atau enggak, Bang, ketika kita emang langsung ke arah sana gitu. Jadi loncat ketika langsung loncat gue pengen duluan deh gitu. Dari kelas 1 langsung ke kelas 3 gitu. Sebenarnya enggak juga sih. Karena kan kalau yang kemarin gue bilang ini semua ya kita semua pernah pelajarin dan akhirnya tertujulah ke arah titik nol ini tadi kesimpulan dari yang pernah kita pelajari. Dan pun terlepas dari apakah ada bagian yang enggak kita pelajari. Bahkan ketika kita belajar tentang penerimaan aja itu udah kisi-kisi kesimpulan daripada apa yang kita pelajari, ya kan? Sama kayak kita belajar sabar tadi, kalau kita nerima kita sabar, Saling berkaitan. Iya, kalau kita nggak nerima kita nggak sabar, kita nolak sesuatu yang dihadirkan, artinya udah jelas kita protes kan gitu. Artinya nggak salah, justru ya mungkin yang awal-awal dulu sekedar pembukaan kita belajar dasarnya, kayak kita misalkan belajar tentang penerimaan aja awal-awal dulu kita belajar tentang damai. Damai itu
belum ngerti apakah damai dalam keadaan seperti apa. Damai itu yang seperti apa, dan akhirnya sampai dengan sekarang akhirnya berubahlah bahasa itu jadi penerimaan. Karena sesuai dengan tingkatan tadi kan, Iya. penerimaan. Akhirnya penerimaan yang seperti apa, ya kan? Apakah kita nerima cukup duduk diam di rumah dan percaya bahwa kebutuhan akan terpenuhi? Enggak juga kayak gitu. Bahkan kemarin gue sempat bilang bahwa ikat dulu ontaknya atau kudanya tadi, baru tawakal. Oh. Artinya kan penerimaan itu konsepnya adalah kita usaha semampu kita sebagai manusia, hasilnya baru kita terima. Ya kan? Sama kayak apapun yang kita lakukan, bahwa kalau kita kaitkan segala sesuatunya itu diizinkan, itu kan kesimpulan dengan kalimat bahwa segala sesuatu diizinkan sama Allah. Udah kesimpulan dari yang kita pelajari, cukup itu aja dicerna. Dicerna bahwa ya nggak mungkin ada acara begini misalkan, nggak mungkin kita ketemu atau kita ngobrol, kita cerita kalau tidak diizinkan sama Allah tadi. Tentunya juga kita sempat belajar bahwa nggak semua diizinkan jadi kita jadi semena-mena gitu kan. Iya. Nggak kita asal-asalan ngomong males itu diizinkan, nggak juga gitu kan. Nah, sebatas itu kan kita udah paham bahwa segala sesuatu memang diizinkan sama Allah, tapi kita yang bisa mengatur secara bijaksananya yang mana sih, ya kan? Apakah hal negatif semuanya? Iya, mungkin yang terjadi itu mah sudah diizinkan, sudah. Yang belum terjadi, apa kita mau iseng-iseng berbuat hal negatif dan nanti beralibi bahwa ini diizinkan sama Allah? Kan enggak juga. Gue berniat besok pengen nggak masuk, pengen males, pas terjadi, wah diizinkan. Kan kita yang buat keputusan untuk masa depan. Artinya ada hal yang bisa kita rubah sesuai yang bahasanya takdir itu kan, takdir dan nasib. Nah, kalau misalkan yang sudah terjadi, ya ini kita mau diapain lagi, mau gimana lagi? Inilah yang dibilang takdir dan inilah yang udah diizinkan tadi. Ya kan? Mau gimana lagi, udah diizinkan. Kita berbuat buruk sekalipun sudah diizinkan, sudah lewat. Kecuali yang belum terjadi. Kalau kita iseng sengaja pengen berbuat buruk misalkan gitu. Besok itu belum. Niatnya aja udah buruk kan. Terus nanti alibinya diizinkan gitu kan. Nggak lucu. Jadi kalau bisa gue bilang sih dari yang itu, segala sesuatunya memang diizinkan oleh Allah, tapi kendalinya itu pun dari kita juga ya Bang, dari diri sendiri juga ya. Iya, itu tadi. Maka misalkan kita berbicara tentang penerimaan, ya kan, tentu ada sangkut pautnya, misalkan nerima tentang rezeki misalkan, ya kan, ada sangkut pautnya dengan bahwa rezeki itu diturunkan oleh Allah itu melalui perantara dari tangan satu ke tangan yang lainnya, melalui perantara manusia kan? Kayak gitu. Artinya ketika kita berbicara tentang rezeki, kita lagi butuh, misalkan secara mikirnya kita lagi butuh, ya nggak pantas kalau kita cuma duduk diam di rumah istilahnya. Minimal kita keluar, kayak entah mau kemana keluarnya, nanti dulu, keluar aja dulu gitu kan. Misalkan kita keluar nanti ketemu si A, nah ini arahan, diarahkan sama Allah tadi, ketemu si A, walaupun ngobrol nggak jelas, nanti ketemu si B, sampai akhirnya nanti ini misalkan gua ada rezeki nih buat lo dah sekian gitu kan nggak tahu gitu. Nah, lagi kita ada jalan gerak usahanya tadi, nah hasilnya nanti apakah nanti bakal dapet kah atau enggak kah, itu lepas, tetap bergantungnya sama Allah tadi. Besok gue mau nemuin saudara gue yang di Jakarta. Kalau kita bergantung sama saudara kita tadi, ya ini Allah yang kadang-kadang nggak seneng gitu, ya kan? Ya, sebelumnya berdoa minta rezeki, besok kayaknya niat pengen ketemu saudara dan berharapnya pindah ke saudara tadi, berharap saudara ngasih, nanti hilang kan Tuhannya tadi kan gitu. Nah, dia konsep penerimaan yang seperti apa, yang seperti itu yang kita perdalam terus. Nah, arti bahkan dari yang kita kerjakan sehari-hari sekalipun, ya kayak kalian diajarin kemarin, kita belajar dari pegang sapu, ya kan, kita belajar nyapu, ini kan termasuk kita nerima apa enggak. Ketika kita nyapu ada yang lewat kotor lagi, kita ngepel becek lagi, nerima apa enggak kan gitu. Urusan kita, bukan urusan mereka. Urusan mereka mau kita ngepel dia lewat, urusan mereka yang dia mungkin ngerasa nggak sopan lah segala macem, itu urusan mereka. Urusan kita adalah belajar gimana cara nerima. Kita tuh sedang bersih-bersih. Masalah ada orang yang cuma duduk ngeliatin doang,
itu urusan dianya. Dia sedang belajar apa, itu urusan dia. Urusan kita adalah belajar ketika kita bersih-bersih apa yang sedang kita pelajari. Apakah dari penerimaannya, mengikis gengsinya dan segala macam. Nah, itu pun termasuk daripada bagian-bagian daripada nanti yang ngumpulnya, kesimpulannya adalah ke arah titik nol. Yang kita tahu titik nol adalah kita jadinya nanti merasa bahwa kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa atau tidak mampu apa-apa, dan terakhir kita ini bukan siapa-siapa. Kan pada saat itu ya kita merasa seperti misalkan lo punya jabatan sekian sementara anak buah lo santai gitu kan, lo nyapu gitu, bersih-bersih, beres-beres kantor, ya kan, artinya walaupun lo punya jabatan sama aja, gue bukan siapa-siapa kan gitu. Artinya kan belajarnya artinya sederhana praktek yang diajarkan tadi. Jadi nggak perlu kita ngikutin yang gue ketinggalan jauh banget pelajaran kemarin gitu. Artinya cukup ya alhamdulillah kita masih disempatkan ketemu pelajaran ini. Nah, dengan begitu kita pun masih sempat bisa nimbrung belajar, ya kan? Karena sesuatu hal yang baru itu pasti ada. Pasti ada gitu bang, hal-hal baru itu kan pasti bermunculan karena ya dilahirkan dengan nol, nggak tahu apa-apa, karena ada aja nih yang baru, entah itu ya pelajaran titik nol tadi ya kan baru lagi nih, sedangkan yang lainnya belum terdalam kan. Ada gue pengen tahu banget loh sampai sejauh mana sih gitu. Ataukah ada sempat berpikiran oh mungkin ilmunya udah cukup. Nah itu kan jadinya bertolak belakang dengan kata maklum itu harus keluar gitu, bukan ke dalam diri sendiri ya kan. Nah menurut gue yang oh mungkin udah cukup ya ilmunya segini, itu kan maklumnya ke dalam. Jadi seakan-akan oh ya udah segini aja cukup. Nah kan jadi begitu kan. Yeah. Jadi kan mungkin kurang tepat penempatannya ya kan. Penempatan. Kurang tepat di sana. Jadi lo maklumnya ke dalam. Maklumnya ke dalam tuh kurang tepat. Maklum ke dalam, lu ada ilmu yang ngasih itu dari luar, ngasih masuk lu nolak gitu. Jadi kan belajar titik nol loncat ya kan. Nah dari keloncatan itu kan otomatis ada yang namanya loncat gitu, ada yang dilewatin. Nah yang dilewatin ini sedangkan ada rasa keinginan atau kepengenan kita ya, itu rasa keinginan. Mungkin bisa juga ya penasaran kita, gue tuh pengen tahu lebih lanjut loh tentang hal ini gitu kan. Nah sedangkan kondisi ataupun situasinya mendukung gue nggak boleh ke sana, bukannya nggak boleh, mungkin belum. Kadang suka mikirnya gitu tuh bang, mungkin belum ke arah sini, lu cukup udah segini dulu gitu. Tapi nah jangan sampai salah penempatan dong, maksudnya jangan sampai ya itu tadi maklum ke dalam malah jadi malas gitu, enggak kan. Harusnya tuh harus ya kita cari tahu lagi, mungkin ya itu dia kan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa loncat juga gitu kan, tapi jangan sampai, kalau ada kata gini kemarin tuh unik, jangan menghilangkan yang lama, jangan yang lama tergantikan oleh yang baru. Nah itu menurut gua iya juga sebenarnya kan, benar juga yang kayak gitu. Karena dan mentang-mentang punya pacar baru mantan dilupain gak tahu kabar, kayaknya itu parah juga tuh sebenarnya. Ya kita mah harusnya ya damai aja sebenarnya, lempeng-lempeng aja gitu. Tapi ini bang, gua tuh kemarin tentang ini ya, tentang kesabaran untuk melampiaskan. Jadi kalau gue pribadi tuh nggak bisa memang secara ke orangnya kadang gue langsung nih ngomong kalau memang orangnya enak dan gue kenal gitu. Kita udah saling kenal pasti ngomong. Nah ke yang orang misalnya ya apa ya kurang kenal, kurang deket banget gitu. Kalau kurang deket banget kan ada ya ada gap lah gitu kan, saling nggak enak, saling apa nggak terlalu terbuka gitu. Nah dia berbuat bikin gua kesel nih gitu kan. Nah di sana sih ngerasanya kayak duh gimana ya. Terus menurut lo apakah benar kan kemarahannya itu gua keluarin di tempat lain, maksudnya kayak gua keluar jalan gitu kan, healing lah kalau bahasa sekarangnya, healing gitu, jalan-jalan atau gue baca buku gitu kan, marahnya gitu tuh menurut tuh bener nggak gitu kan apa. Tapi kadang kalau keinget dia oh masih ada, jadi berdamainya tuh kayak lama
Kalau keinget terus ada walaupun Iya, masih ada itu. nih rasa Tapi kesalnya. itu bukannya, kalau menurut gua ya, kalau itu menurut gua bukannya hilang tapi tertutupi sebentar, tertutupi, yang nutupin udah kegeser, ini muncul lagi nih rasa yang itu, apalagi keinget itu kan ketemu lagi tuh. Berarti lo kalau menurut gua ya pas yang lucunya tadi masih ada rasa nggak terima berarti, nanti itu suatu kejadian yang itu kan bikin lo nggak enak. Nah intinya lo nggak nerima. Nah itu. Artinya gini, ketika lo kesel masih pengalihan ya, Nah, pengalihan. Artinya pada saat itu lo nggak terima dengan kesel itu. Masih ada marah di sini. Marah ini belum terlampiaskan. Lampiaskan. Akhirnya lo alihkan lah ke tempat-tempat yang lain. Nah, gue khawatirnya adalah sesuai dengan cerita gue kemarin, cerita kucing yang malang kan gitu. Artinya ada atasan marah misalkan sama lu nih, lu nggak salah nih. Salah gua apa sih dimarah-marahin begini kan? Tapi nggak bisa ngejawab, nggak bisa ngelawan. Kesel lo, gondok dong, marah. Nggak bisa ngejawab atasan ke bawah. Ya kan? Akhirnya dilampiasin lah ke bawah. Bawah pun nggak ngerti misalkan. Sampai ujung-ujung dibawa ke rumah lah, ketemu istrinya, anaknya lah. Anaknya ngeliat kucing ditendang. Karena tadi, kalau misalnya kita bisa kontrol, misalkan gue kesel nih. Ya misalkan contoh, kesel sama orang. Wah gitu. Di kitanya berhenti. Berhentinya dengan apa? Kita belajar dong. Oh si A ini kenapa dia ngeselin ya? Kenapa gua jadi kesel sama dia ya? Oh dia ini kan datangnya juga diizinin sama Allah. Mungkin ada maksud kenapa? Oh gue sedang berlatih untuk sabar. Oh gue sedang berlatih untuk belajar menerima. Oh ini prakteknya gue. Itu kayak gitu. Tentunya ke arah sana sehingga akan selesai pada saat itu. Nah, cara untuk ngilanginnya kan kadang ya yang sering bilang gitu. Kalau misalnya nih, Bang. Kalau lu diputusin cari yang baru. Nah, itu kan sebuah cara ya untuk melupakan biar lu nggak galau lah istilahnya gitu. Ataupun lu dimarahin segala macam, cari kesibukan baru biar lupa, ya kan? Nah, gue pas ke arah sana, bukan takut sih, kayak masih nerka-nerka jawabannya mana yang bener mana yang salah. Karena kan namanya baru mencoba, kayaknya harus semuanya kecoba nih, mau yang baru apanya. Nah, penilaian baik dan benar itu kan subjektif ya Bang, dari diri masing-masing, tiap kepala beda-beda nih. Nah ketika menurut gue yang ini tuh benar loh, tapi ketika ada orang yang minta masukan nih gue gitu kan, berbeda dengan gue, kayaknya masih masa sih gitu kan, enggak gitu dong kan. Kayak seakan-akan ya udah gimana sih Bang gitu kan. Karena kan tadi pahami ini, kita tuh tahu benar salah itu sesuai apa yang kita pengalaman daripada kita punya pikiran. Ya kan? Karena kalau misalkan kita berbicara titik nol itu terlepas dari benar salah. Ya kan? Belajar karena kita berada di tadi yang kemarin-kemarin dibahas. Emang gak usah bahas itulah, gue juga belum sampai banget. Artinya ketika kita anggap kita ada rasa pengen mau kedengerin nasihat orang lain, cuma ketika disampaikan nasihat itu kayak bentrok nih sama kita punya pengalaman, kita punya pikiran kan gitu kan, bentrok, dan akhirnya benar nggak sih ini apa yang disampaikan gitu kan. Sementara menurut gua nggak gini. Kalau kita masih ngomong menurut gua nggak gini, artinya itulah kita punya pengakuan pada kemampuan kita tadi. Kita nggak benar-benar plong untuk nerima, gelas kita masih ditutup ya kan gitu. Kalau belajar tentang ya itu salah satu unsur-unsur daripada titik nol kan, salah satunya gelas kosong itu. Artinya kalau kita belajar tentang gelas kosong, kita ini belajar untuk merasa bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Makanya kita belajar ketika kita pengen dinasihatin sama orang atau belajar tentang pengetahuan kepada orang misalkan, ya kita emang nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, sehingga kita akan nerima dulu, ya kan. Masalah nanti kita praktekkan atau enggak, atau sesuai enggak dengan versi kitanya, ya kan, karena memang kalau menurut lo tadi ya kita juga punya pemikiran yang berbeda-beda karena pengalaman yang beda-beda kan gitu. Masalah benar salah menurut kita, menurut orang juga belum tentu sama, ya kan. Benar menurut gua belum tentu menurut lo benar kan gitu. Cuma akan ada sinkronisasi nanti antara kita merasanya atau kita berpikirnya apakah ini benar atau enggak ketika kita menjalani itu, ya kan. Sama kalau misalkan lu bilang tadi, ya kalau misalkan putus cari pacar baru.
Cari pacar baru untuk apa? Biar lupa nih sama yang itu tadi. Enggak juga. Kadang-kadang dapet pacar baru nggak bisa move on. Artinya nggak nerima, selesai tadi nggak nerima dulu. Kalau diterima dulu, masalah nanti dapat yang baru ya udah jelas lah. Ngapain nungguin yang udah? Harus cari yang baru lah. Tapi kalau bahasa anak mudanya istilahnya kan untuk move on ya. Kalau gue dulu sempat ngomong, dapat dulu yang baru bisa move on kan gitu kan. Iya. Kalau misalkan untuk move on belum dapat yang baru, susah kayaknya. Susah kenapa? Karena kita belum ada gantinya, otomatis bayangan lama akan muncul kan gitu. Makanya gue bilang cari dulu yang baru, pasti move on. Kenapa? Kita akan sibuk sama yang baru tadi. Iya. Nah cuma konsepannya kan jangan terlalu sederhana untuk selalu ditempatkan ke banyak hal gitu kan. Ada maksud ketika disampaikan seperti itu apa nih sesuai dengan pemikiran kita yang masih muda-muda dulu kayak gitu. Yang susah move on, sederhananya lakukan aja ini gitu kan. Iya. Lu cari aja yang baru lu pasti bisa move on gitu kan. Maka kalau untuk misalkan kita kesal tadi, kemarah tadi, ya masa lu mau lempiaskan dulu, itu kan pelajaran lama. Artinya kita sekarang sedang belajar nerimanya. Maksud daripada orang ini datang marah atau ngeselin tuh kayak gimana. Sehingga kita akan ada level naik lagi. Oh, orang ini udah bukan urusan kemarin gua harus cari pelampiasan atau apa, enggak lagi ke situ. Akhirnya kita tahu kenapa dia datang ngeselin. Oh, gue lagi sedang belajar penerimaan, belajar tentang pengen sabar, kan gitu. Ya akan jadi, akan sinkron, akan belajar. Cuma kalau enggak akan berulang kejadian itu. Tapi bang nih, yang gak nerima tadi ya, barusan pikiran kayak gak nerima itu ada hal baiknya nggak? Contohnya kayak gini, ketika misalkan ya Ari bilang, lu mah nggak bisa ngerjain ini, gak terima nih gue bang, ya kan? Tapi dengan cara gue membuktikan bahwa gue bisa, dalam di guanya itu plus dong. Pun kalau di Ari juga menurut gue itu jadi nilai plus. Ketika Ari bilang nggak bisa dan ternyata bisa, jadi plus dong. Yang dimaksud bagus ada mungkin sesuai versinya. Kalau menurut gua nggak bagus. Nggak bagus kenapa? Walaupun jadi motivasi. Ujungnya apa? Akan jadi ambisi diri lu untuk lu punya kemampuan, lu akan tunjukin ke semua orang. Apa? Jadinya Mengakui maksa, kemampuan lu sendiri kan? Iya. Akhirnya lepas dengan belajar titik nol tadi kan, yang bahwa kita merasa tidak mampu apa-apa kan. Kenapa? Jadi lu nganggap remeh gua. Secara segi motivasi mungkin untuk motivasi gitu kan. Cuma kalau secara belajar tentang penerimaan dan titik nol tadi nggak masuk. Tinggal terima aja. Iya emang kenyataannya begitu. Apa dia salah ngomongnya? Salah nggak dia ngomongnya sehingga dia ngomong kayak gitu tuh bener apa salah menurut logika kita? Kalau bener adanya, kenapa kita sewot? Toh emang dari titik nol tadi kita emang nggak bisa apa-apa, kita dari lahir juga nggak tahu apa-apa, ya kan? Terus kita diomelin kita nggak bisa, kita bilangin nggak bisa, kita mau sewot apa yang kita punya, ya kan? Nah kecuali kalau untuk motivasi misalkan kita berbicara tentang motivasi secara global, ya kan? Umumnya, lu kalau ya misalkan kalau si ibu bilang lu nggak punya skill, nggak punya nilai kan gitu kan, artinya tantangan buat diri kita mengeksplor potensi dalam diri kita untuk bisa nih, itu nggak jadi masalah secara segi motivasinya tadi. Kalau kita sedang belajar ke arahnya jangan sampai bentrok aja, jangan sampai kita mikir oh titik nol nanti sama nggak begini kan gitu kan, jangan sampai salah. Kita belajar titik nol, kita belajar menerima, salah satunya kita belajar mengakui bahwa kita emang nggak ada apa-apanya. Ketika kita dibilang kita nggak bisa apa-apa kok marah. Nah, memang kenyataannya nggak bisa kan? Apa yang mau saya buatin? Ya? Kalau emang malahnya jadi ada ambisi untuk bisa sana ya, jadi dan akhirnya malah jadi negatif. Lo nakar kemampuan gua ya gitu kan. Lo akan tunjukin kemampuan gua. Nah, itu secara motivasinya lo terpaksa di situ untuk mengeluarkan potensi sebenarnya lo bisa kan gitu. Kalau secara untuk belajar tadi nerima, belajar untuk kita belajar ke arah titik nol tadi ya kita emang nggak ada, kenapa sih biarin aja orang bilang kita nggak bisa, emang kita nggak bisa, ya kan? Jangan sampai salah tadi. Betul.
kepikiran gitu kan. Iya, karena kayak misalkan dibilang, ya gue lebih apa ya? Sini-sini memang seneng aja ketika ada komentar-komentar yang, wah lu misalkan nggak bisa mimpin lah misalkan gitu, atau lu nggak bisa ngerjain ini lah. Iya, pada saat itu emang nggak bisa kan, pas dia bilang komentar seperti itu emang kenyataannya nggak bisa. Nah, tapi secara untuk kita belajar pengen tahu untuk lebih bisa nantinya ya kan, itu ikutin, tapi yang ini jangan diprotes dulu, Oh, iya. jangan ditolak, kenyataannya emang kayak gitu. Karena ya ada kalimat tidak semuanya harus terjadi sekarang. Ah. Ketika emang nggak bisa ya udah. Tuh, ulas lagi tuh, Ri. Jangan sampai salah, Ri. Maksa lu, maksa. Kayak gue selalu bilang gue bisa, ya kan. Bahkan ketika misalkan ada yang bahasanya mungkin nggak belak-belakan ngeremehin, cuma kesannya ya kayak dia aja yang tahu semua gitu kan, misalkan gitu. Makanya kayaknya kayak yang gua nggak tahu apa-apa gitu kan. Ada sih rasa gitu, cuma ya emang kenyataannya seperti itu kan. Tapi nggak salah kita, oh coba nih kemana lagi, kita coba terus, sehingga akhirnya kita pun minimal dia mengakui kita punya usaha, bahwa kemarin emang nggak bisa, sekarang bisa gitu kan. Secara dianya mungkin nilai kita secara manusianya kan. Cuma kalau misalkan kita belajar tadi, kita tetap usaha biar kita dinilai orang sebagai manusianya, tapi kita belajar tadi, oh ini nggak ada yang bisa mampuin gua. Kecuali tadi Allah yang gerakin gue, bisa gue seperti ini dan segala macam. Nah itu secara pribadinya kita, secara vertikal hubungan kita sama Allah tadi. Nggak perlu kita tunjukin sama orang atau seperti apa. Malah masalah orang nilainya itu urusan orang nilai kita. Karena prinsipnya adalah yang penting aku, yang penting gua, bukan orang. Misalkan gua pengen baik sama orang, masalah orang responnya jelek, itu urusan orang yang jelek ke gua. Urusan gua pengen baik sama orang kan gitu.